Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi dengan saya Romi Kelima. Kali ini saya ingin membahas mengenai pernikahan. Pernikahan adalah pertemuan dua insan yang memiliki latar belakang yang berbeda, jenis kelamin yang berbeda dalam suatu ikatan atau suatu ijab kabul. Seringkali kita membuat suatu perjalanan itu butuh persiapan. Begitu juga dengan pernikahan. Ketika kita ingin menikah, yang harus kita siapkan adalah mental dan kemudian bagaimana persiapan kita untuk bisa menerima dan menjalani rumah tangga supaya rumah tangga kita merasa nyaman, tentram. Pernah nggak sih merasa ketika baru kenal dan baru merasa jatuh cinta, kita itu ingin dekat-dekatan. Setelah menikah, rasanya kok nyebelin ya, ingin jauh-jauhan aja. Pernah nggak sih dulu kita rasanya kangen-kangenan, sekarang rasanya bosan-bosanan. Bisa jadi hal itu terjadi karena kita tidak mempersiapkan diri mengenai bagaimana kita menjalani berinteraksi dengan pasangan kita dan tidak memahami pola pikir pasangan kita. Jadi bagi teman-teman yang ingin menikah dan mungkin yang sudah menikah mengulang lagi, mengkaji lagi, saya ingin berbagi apa saja hal yang perlu kita persiapkan menuju gerbang pernikahan. Yang pertama itu mental kita, di mana seorang wanita siap untuk dipimpin dan seorang laki-laki siap untuk memimpin keluarganya. Yang kedua itu kita menyiapkan ilmu apa yang kita pelajari, yaitu ilmu bagaimana kita menyadari bahwa sebuah pernikahan itu adalah penyatuan yang memiliki dua kepala yang berbeda jenis kelamin. Otomatis hal itu juga berbeda dalam pola pikirnya. Allah menciptakan laki dan perempuan itu memiliki pemikiran yang berbeda. Jangan heran nantinya ketika dalam rumah tangga istri cenderung lebih banyak berbicara, sedangkan laki-laki cenderung lebih cenderung diam. Karena Allah telah menciptakan di otak manusia, otak perempuan itu jatah dia sehari itu menurut penelitian 20.000 kata per hari. Sedangkan laki-laki itu yang normalnya 7.000 kata. Dengan perbedaan itu jelas bahwa peran wanita mengapa 20.000 kata itu sebenarnya untuk mendidik anaknya secara lebih mudah, karena dia memiliki jatah sehari 20.000 kata yang bisa mendidik anaknya sedetail mungkin, karena anak-anak butuh pengetahuan informasi yang baru untuk mengisi pengetahuannya. Dan begitu juga laki-laki. Ketika laki-laki dilanda masalah, itu dia lebih cenderung diam. Sedangkan perempuan lebih cenderung ekspresif, mengungkapkan. Jadi ketika suami Anda, kita yang punya masalah kemudian lebih cenderung diam, biarkan saja. Kita kasih pelayanan apa yang dia butuhkan, mungkin minum atau makan, tercukupi, penuhi, dan wajah yang menyenangkan supaya menambah energi positif pada dirinya, dan kemudian tinggalkan saja biar ia mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Banyak hal lagi perbedaan dalam pola pikir laki-laki dan perempuan.
Oleh karena itu kita perlu mempelajarinya secara detail, sehingga kalau dalam pernikahan nanti kita ketemu perselisihan atau perbedaan pendapat, kita lebih cenderung bisa memaklumi dan lebih cenderung bisa mengerti bagaimana pola pikir pasangan kita, tidak mudah baperan gitu. Yang kedua, kita mengerti tipe atau karakter dari pasangan kita. Karakter digolongkan ada 4 tipe, yaitu ada kolerik, ada flegmatis, ada sanguin, ada melankolis. Dengan 4 ini kita mengetahui ciri-cirinya. Bagaimana sih mengetahui tipe karakternya? Itu dengan mengetahui dia termasuk melankoliskah, termasukkah sanguin, apakah termasuk kolerik atau termasuk flegmatis. Dengan kita mengetahui cakupan karakternya, pengelompokan karakternya berdasarkan ciri-ciri yang selalu ia timbulkan, kita mengetahui bagaimana alur pola pikirnya, kemudian apa prioritasnya, apa kesukaannya, dan memahami bakat, potensi yang ada dalam dirinya. Nanti kita akan bahas secara detail mengenai karakter pribadi manusia. Kemudian kita memahami dan memberi bahasa kasih pasangan kita. Apa bahasa kasih itu? Ada 4 macam. Yang pertama itu kata-kata yang indah, kata-kata romantis dan pujian, seperti pujian, kamu cantik sekali hari ini. Dan itu berbeda juga cara penyampaian pujian terhadap laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki itu lebih suka secara langsung, kalau perempuan lebih suka pengandaian atau secara lebih keperasaan, karena wanita itu bersifat dia membawa dengan semua dengan perasaan. Kemudian kualitas waktu yang berkualitas, itu dia menginginkan kebersamaan. Jadi kalau pasangan kita membutuhkan waktu yang berkualitas, mungkin dalam 1 minggu kita mengkhususkan waktu untuk dia, pasangan kita. Kemudian ada lagi dengan memberi hadiah. Mungkin ada pasangan yang lain ketika mengasih hadiah itu meskipun hanya sebuah kue ribuan namun dibungkus dengan rapi berbentuk hadiah, itu sangat berkesan bagi orang yang memiliki bahasa kasih dengan hadiah. Kemudian bahasa kasih melayani. Kalau pasangan kita, dia bahasa cintanya, dia menganggap rasa cinta itu adalah suatu pelayanan. Ketika dia mau tidur, melayaninya dengan semaksimal mungkin. Kemudian ketika makan, kita duduk bersama dia. Hal 4 ini perlu kita beri sama pasangan kita, namun kita harus mengetahui kecenderungan yang dominan. Apa fungsinya bahasa cinta ini atau bahasa kasih ini? Ini sebagai charger, sebagai cas dalam hubungan, kemudian memberi energi dalam pasangan kita. Lebih bersemangat untuk beraktivitas, lebih semangat untuk memberi kasih sayang. Ini bahasa kasih ini. Dia merasa dicintai. Ketika kita merasa dicintai, ketika orang memberi kebaikan, tentu akan memancarkan suatu kebaikan dan merasa bahagia karena merasa dicintai. Itu saja untuk malam ini. Lain kesempatan kita akan bahas 4 poin ini secara detail. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.